Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Karena saya mendapat informasi dari warga di mana di jembatan Cangar ini sering meminta tumbal. Dalam beberapa dekat ini sudah banyak yang terjadi, ada dua, bahkan yang baru-baru ini hampir terjadi lagi. Dan di belakang saya ini adalah pohon di sebelah tikungan jembatan Cangar, di mana makam ini yang ada di penghujung jembatan Cangar. Jadi saya sengaja di sini melakukan ritual sendirian, bukan untuk menantang maut, tapi saya ingin membuktikan apa saja yang konon ada penunggu jembatan yang mengganggu pengguna jembatan tersebut. Jadi saya sengaja ritual sendirian tanpa ada temannya. Di sini saya sudah siapkan 3 jenis kembang. Yang satu ini mawar merah, yang satu ini mawar hitam, yang ini kembang kenongo. Jadi di sini itu harus disiapkan dengan 3 warna kembang, karena menurut rumor atau mitos penyebabnya di sini adalah mawar hitam, bukan mawar putih. Jadi di sini tuh permintaannya biasanya, maaf ya teman-teman ya, saya sambil toleh-toleh karena saya orangnya itu sebenarnya bukan penakut, cuman ya agak merinding karena nah teman-teman ya, tidak ada angin, tiba-tiba dedaunan di belakang saya ini bergerak dengan sendirinya, dan saya mendengar suara seakan-akan itu suaranya itu merintih, seakan-akan orang itu kesakitan, minta tolong. Ini padahal saya belum melakukan ilmu batin, karena saya belum menerawang saja ini sudah dari kanan kiri saya ini seakan-akan ada sosok tinggi, hitam, besar, badannya berbulu, seakan-akan mau menjegat saya. Ini seakan-akan ada di belakang saya. Ini bulu merinding, mulai bulu kuduk. Namun sebelum itu teman-teman ya, saya akan kirim doa dulu kepada arwah-arwah, karena ini di penghujung jembatan tikungannya. Banyak suara-suara yang minta tolong teman-teman. Karena menurut rumornya itu ada ular yang sebesar pohon kelapa yang mengelilit di jembatan. Saya sudah merasakan. Nanti saya akan tembus ilmu batin. Jadi pesan dari saya, jangan sampai meniru hal yang seperti saya lakukan ya. Jangan sampai melakukan sendirian. Jangan meniru saya kalau ilmunya belum tinggi, belum cukup. Kalau saya itu insya Allah teman-teman ya, dengan lindungan Allah saya selamat. Jadi teman-teman jangan coba-coba, ini sudah mulai berdatangan. Ini mungkin takut sama akek-akek saya yang saya pakai ini. Saya harus lepas biar nanti itu penampakannya itu biar muncul, biar datang. Saya lepas dulu. Benar teman-teman ya, ternyata ini sudah mulai ada bisikan. Jadi tujuan saya ini untuk menghentikan
agar penunggu jembatan itu tidak minta lagi korban atau tidak minta lagi wajar, biar saya bisa bicara langsung dengan makhluknya itu, dengan penunggunya. Karena kalau saya pakai ake ini, penunggunya nggak mau dekat teman-teman. Mudah-mudahan sosok itu bisa tertangkap kamera. Semoga bisa tertangkap kamera nantinya ya, biar teman-teman tuh tahu seperti apa wujud penampakan itu. Saya harus minta perlindungan dulu teman-teman ya, dan saya minta perlindungan dari syafaatnya Nabi Muhammad SAW, ila hadrati Nabi Mustafa Muhammad SAW, bi syafaati Nabi Muhammad SAW. Al-Fatihah. Bi barakal karam asyhadul qadir al-jalani lahumul al-Fatihah. Khususnya wali kubul muslimin wal muslimat wal mu'minin wal mu'minat di barakal ya ayyuhalladzina amanu. Al-Fatihah. Teman-teman fokus ya, fokus di area belakang saya, di kanan kiri saya. Kalau teman-teman melihat ada sesuatu di sekitar saya, teman-teman tidak perlu tegang, teman-teman pantau terus ya. Akan saya hadirkan arwah-arwah yang sudah menjadi korban di jembatan Cangar ini. Dan saya ingin tahu teman-teman ya, siapa yang mengganggu pengguna jalan jembatan Cangar ini sehingga sering meminta tumbal. Karena banyak yang sudah menjadi korban, tapi banyak orang yang belum tahu teman-teman ya. Jadi saat ini saya akan mengungkap mitos di jembatan Cangar ini, dan bahkan orang belum ada yang berani di sekitar pohon ini teman-teman. Nah, kalau teman-teman nanti melihat tayangan di rekaman saya siang hari, itu ada tikungan, kan ada pohon besar ya, inilah pohonnya. Makanya orang berkendara kalau lewat pohon sini harus ngelakson teman, tin-tin seperti itu. Ini yang jauh sudah mulai berdatangan nih teman-teman, sudah mendekat. Ini ada suara-suara. Di sebelah kanan saya ini teman-teman ya, ada sosok perempuan berambut panjang. Dia menatap saya teman-teman, dengan bola matanya itu merah, menatap tajam. Dia seakan-akan emosi dengan kehadiran saya. Ya memang ini bukan tujuan saya untuk mengganggu dia, cuman saya itu paling nggak suka kalau ada jin dan demit yang mengganggu umat manusia. Nah, ini menatap saya teman-teman, ini tapi belum mendekat, tapi sudah dekat. Syukur-syukur kalau kamera itu bisa menangkap teman-teman ya, karena ini saya pakai kamera HP teman-teman. Di sebelah kiri saya teman-teman ada ular yang besar, terus ada orang yang tangannya begini teman-teman, pas di belakang saya ini. Di belakang saya tangannya begini teman-teman, seakan-akan itu mau menjambak saya. Mulai rame teman-teman, mulai berdatangan teman-teman. Jadi makhluk goib itu bisa unjuk rasa teman-teman. Banyak ini yang datang, banyak ini, seakan-akan mau unjuk rasa ini teman-teman.
Saya sebenarnya nggak takut teman-teman, saya itu orangnya pemberani, cuman ya merinding. Nah, namanya saya juga manusia teman-teman. Nanti kalau saya sudah selesai mediasi ya, nanti saya akan memperlihatkan sama teman betapa besarnya pohon di belakang saya ini. Ini saya mau masuk ke alam gaib dulu. Saya harus, ada suara perempuan yang menangis teman-teman. Kadang ada, kadang tidak. Baik teman-teman, saya akan mulai meditasi ya. Saya mau meditasi teman-teman ya. Doakan teman-teman ya, saya bisa masuk ke alam gaib di mana arwah-arwah korban jembatan ini berada. Nanti akan saya lepas satu persatu biar setiap saya mau ngomong teman-teman ya, telinga saya itu diginiin tadi. Jadi begini teman-teman ya, arwah yang sudah tertahan, yang sudah tertangkap, baik, mungkin teman-teman tidak bisa mendengar ya apa yang bicarakan yang di sebelah kanan saya ini. Ya maklum ya teman-teman ya, kalau teman-teman tidak mendengar, ya syukur-syukur kalau teman-teman mendengar. Semoga suara yang berbisik sama saya ini semoga tertangkap kamera. Baik, begini teman-teman ya, ini yang berbisik sama saya, entah ini arwahnya siapa ya, dia itu minta rokok teman-teman, minta rokok. Oke. Oh kebetulan saya bawa rokok teman-teman. Ternyata penunggunya di sini ini minta rokok teman-teman ya. Jadi teman-teman kalau lewat di jembatan Cangar, tolong ya bawa rokok. Rokoknya apa saja boleh, asalkan rokoknya yang ada gabusnya, bukan yang kretek. Jadi rokok ini teman-teman ya, teman-teman pantau terus ya. Saya taruh di atas kembang ini rokoknya. Harus 3 teman-teman ya, rokoknya harus 3 batang lebih. Baik, ambilkan 3 batang. Kebetulan teman-teman ya, rokoknya tinggal 5 diambil 3 berarti tinggal 2. Nah 2 itu teman-teman ya, saya 1 dengan apa, perewangan saya 1. Ada suara gemuruh, ada suara gemuruh, ada suara gemuruh yang seakan-akan itu mendekat dan mendekat. Suara gemuruh kayak mau hujan angin gitu. Mungkin itu pemimpinnya teman-teman. Ada yang jatuh di sana tadi, ada yang jatuh teman-teman ya, cahaya entah banaspati entah apa itu. Teman-teman cukup perhatikan rokok ini di atas kembang ini ya. Saya akan meditasi. Kalau rokok ini nanti tidak ada, berarti saya berhasil menangkap arwah-arwah itu. Nah, saya perlihatkan dulu rokok yang di sini ada 2 batang teman-teman ya. Nah, di sini. Jadi ini, nah di sini sudah nggak ada ya. Jadi tinggal 2, yang 1 saya, yang 1 perewangan. Nah, yang 3 ini yang diminta oleh penunggunya sini teman-teman. Oke. Saya mau mulai meditasi ya teman-teman ya. Boleh teman-teman belajar ilmunya ya. Apa yang saya bacakan akan saya baca secara kencang biar teman-teman tahu apa mantra dan doanya ketika kita itu mau masuk ke alam gaib untuk mencari arwah-arwah yang tertahan
arwah-arwah yang disebut arwah-arwah itu penasaran. Jadi biar teman-teman nanti bisa menolong orang, untuk misalkan ada orang kesurupan, misalkan ada orang yang mendengar ada si fulan mati jadi hantu gentayangan. Nah, seperti itulah, itu ilmu itu digunakan seperti itu ya teman-teman ya. Pertama-tama karena kita itu berdiri di atas bumi, bernaung di atas langit, bukan di bawah pohon. Nah, kita itu bernaung di bawah langit, hidup di atas bumi. Maka terutama teman-teman ya, saya harus membangunkan alam semesta ini. Diingat baik-baik ilmu ini, jangan dibuat main-main, karena ilmu ini bisa digunakan untuk mempelet atau mengguna-guna wanita. Jadi jangan disalahgunakan ya. Kalau memang teman-teman punya cinta sama perempuan, untuk apa ya, wanita itu agar jatuh cinta sama teman-teman, asalkan dibuat sungguh-sungguh, itu boleh. Tapi kalau dibuat main-main, saya tidak bertanggung jawab di hadapan Allah. Karena ilmu ini bukan ilmu Jawa teman-teman ya. Ini ilmu ini sangat tinggi, sangat tinggi. Jadi ilmu ini jangan dibuat main-main. Saya selalu diganggu oleh wajah-wajah ini, wajahnya ini berdarah teman-teman ya. Terutama yang sini. Ini otaknya itu lembut pandangan saya ya. Mungkin ini mau mengganggu saya. Oke teman-teman ya, saya mau masuk ke alam arwah, dimana alam arwah itu yang masih gentayangan, mungkin di sana masih terikat atau apa ya, ditahan oleh bangsa-bangsa di Demit, penunggu jembatan Cangar ini. Akan saya masuk ke alamnya ya. Jadi perhatikan, di sini ada 3 rokok ya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Ini mantranya teman-teman ya. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma dandang wulung turung tangi bumi kelawan langit, sopo-sopo kang rungu suaraku Nabi Daud, rupaku Nabi Yusuf, wong turu tangekno, wong tangi lakokno, blek mati ngadeg, burung mati sedadan, burung edan sida nangis. La ilaha illallah Muhammad Rasulullah.
teman-teman mungkin baru saja mendengar suara ya. Nah teman-teman ya, rokoknya hilang teman-teman. Saya itu tadi itu masuk ke, sampai lupa ya teman-teman, tempatnya itu penuh dengan sawang-sawang teman-teman. Sawang-sawang itu apa ya, pokoknya sawang-sawang dah. Terus dindingnya itu seperti berjamur hitam, dan dindingnya itu basah, tapi basahnya itu bukan basah air teman-teman ya, karena dia agak hitam merah gitu, mungkin itu ya seperti darah yang sudah lama itu, dan baunya itu anyir. Dan saya masuk ke ruangan itu teman-teman ya, itu berdinding batu, banyak tulang-tulang itu teman-teman ya, tapi saya tidak melihat kepala manusia, entah itu tulang apa ya, apa tulang manusia, tapi kok nggak ada tengkorak kepala ya. Di sana banyak tulang-tulang, tapi saya di dalam ruangan itu tidak mendapatkan secuil kain pun. Nggak ada kain-kain, nggak ada. Yang ada hanya tulang, sawang-sawang, terus apa ya, yang seperti yang ada di rumah itu teman-teman ya, mungkin ya sawang-sawang lah namanya, saya nggak tahu udah bahasanya. Terus di dalam itu teman-teman ya, banyak lorong-lorong, membuat saya bingung tadi. Di dalam lorong itu masuk ke sana, tembus ke sana, pokoknya banyak teman. Semakin ke dalam saya masuk ke lorong itu, semakin banyak lorong. Terus saya melihat apa ya, ada seorang laki-laki yang sedang apa ya, dicambuk teman-teman, dicambuk. Terus ada lagi seorang apa, wanita yang sedang seperti kayak ratu gitu teman-teman. Di dalam itu bahkan saya, kalau makhluk-makhluk apa ya, ada sungunya, ada tanduknya teman-teman, ada. Itu saya tidak hiraukan itu, karena aku fokus kepada arwah manusia. Saya ingin menolong sebenarnya, tapi apa ya, mungkin saya belum cukup ilmu untuk mau narik arwah itu. Saya terpental teman-teman. Terus ada yang memegang saya, tubuh saya itu diubat abit teman-teman. Diubat abit itu apa ya, pokoknya diubat abit, kayak orang, kayak pohon kena angin itu diubat abit, seperti itulah bahasanya. Jadi tubuh saya sekarang ini merasakan capek, pegal-pegal, mungkin ya karena diubat abit itu tadi ini. Jadi saya itu diginikan teman-teman, waktu saya masuk ke alam arwah, yang tempatnya arwah penasaran itu. Banyak suara yang ramai teman, seperti orang meraung-raung, minta tolong gitu teman-teman ya. Mudah-mudahan suaranya ini tertangkap kamera, semoga bisa terekam suaranya, biar teman-teman juga ikut merasakan. Seram sekali teman-teman. Mungkin ya banyaknya arwah yang jadi korban di sini, tapi ada sebagian yang bilang teman-teman ya, arwah itu sengaja dijadikan tumbal teman-teman ya. Mungkin ya tumbal pesugihan, atau tumbal jembatan, atau tumbal apa aja. Karena tadi saya masuk itu peralatan saya belum cukup, karena saya hanya membawa kembang. Sebenarnya ini harus bawa dupa, minyan, mawar hitamnya harus banyak katanya teman-teman. Sedangkan saya mawar hitamnya tadi nyari cuman ada satu, karena lagi nggak musim mawar mungkinnya. Nih, semakin berisik teman-teman, banyak suara yang minta tolong teman-teman ya. Mungkin nanti di lain waktu saya akan kesini lagi, lebih tepatnya pada malam Jumat Kliwon teman-teman ya. Malam Jumat Kliwon. Jadi teman-teman pantau terus channel ini, karena channel saya itu adalah channel ya
keluyuran malam, karena saya suka menantang alam-alam yang tidak pernah dimasuki oleh manusia, teman-teman. Cuman tadi ini saya belum siap, jadi saya itu mendadak dari teman-teman, karena saya mendengar atau dari channel YouTube itu kan banyak yang katanya begini ya, tapi itu kan hanya di jembatan saja. Makanya saya turun langsung di ujung jembatan ini, dimana ada pohon besar itu di video orang yang lagi ngonten itu, di jembatan ada pohon besar ya. Inilah pohonnya, teman-teman, pohon yang besar ya. Ini kan ada kuburan itu, nah itulah, ini pas sebelahnya kuburan. Di belakang saya sana ini kuburan, teman-teman, kuburan yang selalu direkam sama kreator YouTube itu, tapi tidak berani malam harinya. Makanya saya tersentuh, ingin menunjukkan kepada penonton bahwa manusia itu tidak boleh takut kepada suatu apapun. Karena apa? Banyak konten kreator yang mengada-ngada begini, yang katanya banyak orang yang tidak perlu saya sebutkan, yang sudah kejadian kemarin, teman-teman kan sudah tahu apa yang terjadi di atas jembatan Cangar ini, jadi nggak perlu disebutkan lagi. Jadi untuk itu saya memberi narasi kepada pengguna jembatan, terutama kaum muda, tolong jangan parkir di pinggir jembatan agar tidak mengganggu perjalanan orang. Karena apa? Kalau sampai anak-anak yang naik motor parkir di pinggir jembatan, itu sama juga, tidak ada bedanya dengan penunggu jembatan. Jadi maka itu jangan sampai mengganggu perjalanan orang. Kalau soal yang makhluk-makhluk yang goib itu nanti akan saya ceritakan kepada teman-teman. Ibaratnya orang di dunia ini rapat paripurna. Tadi saya juga demikian, saya juga rapat paripurna tapi di alam gaib. Dan banyak yang mengadu sama saya, kenapa penunggu itu suka mengganggu di jembatan itu. Yang pertama karena banyak konten kreator yang yang kurang bijak, sehingga perkataannya itu selalu digunakan oleh kaum para pemuda yang lagi hatinya sedang rapuh, memilih jalan pintas seperti itu. Sebenarnya itu jangan ya, tidak seperti itu. Ternyata begini, teman-teman ya, orang yang ada yang jatuh, teman-teman, jatuh dari atas. Ini kode alam, teman-teman, kode alam. Jadi begini, teman-teman, ini kebetulan malam purnama ya. Nanti saya akan tunjukkan, karena di sini saya sendirian, sedangkan kamera saya cuma satu, bahwa purnama ini saya rekam. Jadi saya ini sengaja datang ke sini bertepatan di malam purnama. Jadi nanti saya rekam ya, biar teman-teman tahu, biar percaya kalau ini betul-betul malam purnama, yang dimana bukan katanya, memang iya, ceritanya seperti itu. Siapa yang berani datang ke pohon pinus ini namanya pohon pinus, teman-teman pasti sudah tahu lah, nggak perlu diceritakan lagi kalau pohon pinus itu tempatnya apa. Saya nggak mau nyebut karena saya takutnya nanti, bukan takut, saya nggak takut teman-teman, cuman ya merinding gitu aja. Karena pohon pinus itu memang terkenal tempatnya makhluk yang tak kasat mata. Jadi pohon pinus itu tempatnya makhluk yang suka mengganggu manusia, teman-teman. Jadi wajahnya itu seram, penunggu pohon pinus ini. Giginya itu bertaring, dia itu keringatnya itu keringat darah yang ada di pohon pinus ini. Kalau saya sampai menyebut namanya, teman-teman, mungkin dia langsung saya dibawa ke belakang. Maka saya nggak sebut namanya, penunggunya di sini gitu. Yang jelas teman-teman sudah tahu lah pohon pinus itu tempatnya apa. Coba bayangkan seandainya teman-teman sendirian seperti saya,
duduk di bawah pohon pinus langsung seperti saya, berdekatan. Ada sebuah cerita, bukan cerita teman-teman, itu kisah, dia nyata ya, namanya kisah. Kan ada kisah viral, ini kisah nyata, dia nyata. Ada orang itu lagi duduk di bawah pohon pinus, padahal bukan malam hari, itu masih itu teman-teman, surup-surup. Nah, katanya wong tua itu surup-surup, nah ojo duduk di ngisor pohon gitu. Nah, orang itu bukan anak-anak teman-teman, sudah tua kok. Itu macul di sawah, dia mungkin ya lagi capek istirahat di bawah pohon pinus, tapi bukan pas di bawahnya, agak jauh. Tiba-tiba teman-teman, apa yang terjadi? Orang itu ya tiba-tiba itu tinggal sandal jepitnya, orangnya ada di atas pohon pinus, padahal orang itu tidak bisa panjat pohon pinus, tiba-tiba ada di atas. Nah itu ketika sadar ditanya sampai mendatangkan damkar untuk menurunkan orang yang di atas pohon pinus itu, ternyata katanya itu melihat sosok tinggi besar. Dia itu diapit gini teman, di cengkiwing gitu, gulunya itu di cengkiwing gini, dibawa naik. Nah, makanya saya nggak berani nyebut namanya penunggu pohon pinus ini, bukan karena saya takut, saya itu menghargai penunggunya, mungkin penunggunya juga menghargai saya, kan seperti itu. Ini terasa, saya bilang pohon pinus teman-teman, pohon ini bergetar, pohon pinus ini bergetar, seperti itu. Mungkin ini merasa terganggu dengan kedatangan saya atau di mana, saya nggak tahu juga. Yang jelas ini saya dilempar pasir teman-teman, banyak pasir yang jatuh. Dan di sebelah kiri saya teman-teman ya, ada yang mengintip saya, kepalanya begini barusan, tapi ini kain kafan itu sudah hitam kumuh, ngintip saya seperti ini. Jadi tali pocongnya itu sudah ini, pas di sebelah kiri saya, ngintip dari sebelah pohon ini teman-teman. Mungkin itu juga bagian dari penunggu sini. Coba teman-teman bayangkan ya, duduk sendirian di bawah pohon pinus di kuburan, apa yang teman-teman rasakan? Bayangkan di bawah pohon pinus, lalu ada yang mengintip di balik pohon. Apakah teman-teman bertahan seperti saya, atau justru teman-teman tuh lari terbirit-birit? Saya sebenarnya nggak takut teman-temannya, cuma merinding. Kalau takutnya tidak, saya itu pantang penakut, cuma merinding teman-teman. Cuman saya mau kabur itu malu, jadi lebih baik saya di sini dulu untuk beberapa saat, karena nanti ada yang akan datang ke sini. Semakin banyak teman-teman, semakin rame. Beneran teman-teman. Ini saya perlu pakai dulu teman-teman. Ini kalau nggak dipakai nanti bahaya ini teman-teman. Mengingat bahaya
saya teman, untuk dipakai. Karena ini satu-satunya pagar ini, pagar saya teman, pagar hidup ini harus dipakai. Oke teman-teman ya, karena ini saya sudah ada perjanjian sama penunggunya sini. Saya tidak boleh melewati waktu yang sudah ditentukan. Jadi teman-teman, saya tunjukkan dulu. Ini rokok ini tetap 2 batang ya, tidak ada lagi selain ini. Tidak ada ya. Jadi yang 3 itu sudah dibawa. Dan kembang mawar ini teman-teman ya. Nah, kembang ini saya biarkan di sini karena ini sesuai perjanjian saya sebagai bukti kalau saya memang sudah datang ke sini. Karena ini makanannya teman-teman, makanannya. Ini masih menangis teman-teman, masih menangis. Itu minta tolong sama saya karena saya bilang kalau saya mau mengakhiri, mau pergi dari sini. Nangis karena apa? Dia itu minta tolong teman-teman. Tapi karena saya sudah perjanjian, saya sudah waktunya tidak boleh melampaui batas yang sudah ditentukan oleh penunggu sini. Jadi apa boleh buat, saya harus undur diri teman-teman ya. Jadi tunggu di video berikutnya, saya akan datang lagi di belakang pohon. Tapi malam ini saya berhenti di sini dulu. Jadi teman-teman, apa yang ada di belakang pohon ini, di mana mayit yang tidak dikubur nyampe sekarang berdiri di belakang pohon ini. Jadi nyampe sekarang mayit itu memang tidak dikubur, nyampe sekarang masih ada ini. Kurang lebih kalau dari sekarang itu belum ada 40 hari teman-teman ya. Belum ada 40 hari di belakang pohon ini. Jadi tunggu di konten berikutnya, di channel yang sama, di jam yang beda, tentu di video yang lebih horor lagi. Sampai jumpa teman-teman. Saya doakan teman-teman semoga sehat selalu, banyak rezekinya, panjang umurnya, amin ya rabbal alamin. Semoga rezeki yang jauh didatangkan, semoga rezeki yang tidak terlihat diperlihatkan oleh Allah Subhanahu wa taala, amin ya rabbal alamin. Dan semoga teman-teman sehat selalu, banyak rezekinya, bahagia selalu rumah tangganya, amin ya rabbal alamin. Dan saya akhiri sampai di sini dulu. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.